syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Bapa kami, sumber pertolongan kami. Kami senantiasa ingin menyembah-Mu Tuhan. Senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Kami menjalani hari-hari kami dan Tuhan terus menguatkan kami dengan firman Tuhan yang luar biasa, memberi kekuatan kepada kami melebihi kekuatan apapun, karena sesungguhnya kuasa Tuhan menyertai sehingga kami boleh hidup terus bersuka cita memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam ini. Saudara, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan firman Tuhan, yaitu dengan judul renungan singkat Teologi Kerja. Teologi kerja. Ya. Jadi kita mengenal ada yang disebut teologi gerak, ya, ada buku yang ditulisnya teologi gerak. Lalu ada yang disebut apalagi teologi kontekstual dan teologi-teologi yang lain. Nah, kita sekarang akan memperhatikan teologi kerja. Jadi ternyata bekerja atau berkarya itu ada teologinya juga. Nah, kita perhatikan teologi itu yang berhubungan dengan Tuhan, ya. Theo atau theos itu artinya Tuhan. Nah, mari kita baca lebih dulu, saudara, bahwa ada orang-orang yang punya prinsip begini, yang namanya bekerja itu kan
ya kita tidak usah terlalu ngoyo lah, tidak usah terlalu kerja keras. Kenapa? Karena Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Nah, dan itu kadang-kadang digunakan juga alasan firman Tuhan ya untuk memperkuat pendapat tersebut. Nah, saudara sekalian, kita baca lebih dahulu, itu sebetulnya ada di Mazmur 127. Firman Tuhan berkata begini, nyanyian Ziarah Salomo ya. Berkat Tuhan pangkal selamat, ini judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, saya baca ayat 1, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia huruf besar, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah ini loh. Jadi orang kemudian berkata, ya kita itu tidak usah kerja dengan keras lah. Kenapa? Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini orang-orang yang tidak usah bekerja saja sudah diberkati. Seperti itu saudara ya. Nah, benarkah demikian? Karena kalau kita merenungkan saudara, ini kalau ini perenungan ini akan berjalan sepanjang waktu. Ini menjadi perenungan yang sepanjang zaman masih relevan direnungkan. Sebetulnya orang beriman itu perlu bekerja keras atau tidak, atau bahkan perlu bekerja atau, nah kan kalau membuat kita ini dikasih Tuhan aja, tidur aja dikirim berkat. Kan seperti itu tadi yang dijanjikan oleh firman Tuhan, saudara. Nah, saudara, membaca firman Tuhan itu harus dengan seimbang. Jadi ada konteks jauh, konteks dekat ya, seperti itu, seperti dulu pernah saya nyatakan. Tapi mari kita merenungkan dulu soal bekerja. Apa itu yang disebut bekerja atau berkarya? Saudara, yang disebut bekerja atau berkarya itu kalau menurut saya adalah mengerjakan sesuatu atau bergerak untuk menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah yang berguna dan yang menjadi berkat buat kita maupun orang banyak di sekitar kita. Nah itu ya. Jadi bekerja itu bergerak menghasilkan sesuatu yang berguna. Itu namanya bekerja. Nah bahkan juga sebetulnya kalau mengartikan kata kerja secara umum itu ya bekerja adalah bergerak menghasilkan sesuatu gitu. Tapi mestinya kalau kita berpikir positif adalah bekerja menghasilkan sesuatu tetapi yang positif, yang berguna buat kita dan juga orang banyak di sekitar kita. Ada juga orang yang bekerja yaitu pekerjaan yang jahat. Itu menghasilkan sesuatu tapi merugikan orang lain. Nah, yang kita diskusikan atau kita bicarakan di sini nanti ini adalah bekerja yang positif, yang menghasilkan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang banyak di sekitar kita. Nah, kalau kita merenungkan, jadi sebaiknya kita itu harus bekerja seperti apa ya. Saudara, yang disebut bekerja itu ada banyak macamnya ya. Jadi kita orang bisa berkarya, menghasilkan sebuah karya, dan yang disebut karya itu ternyata juga ada banyak macamnya. Jadi yang disebut hasil produk itu bisa barang yang tampak, atau bisa jasa, atau bahkan bisa juga barang seni. Nah coba kalau
saya boleh merenungkan ya, pekerja itu bisa menjadi tukang kayu atau tukang batu, bisa menjadi penjahit, bisa menjadi tukang sepatu, bisa menjadi tukang tambal ban. Nah, itu semua menghasilkan pekerjaan yang hasil produksinya adalah sebuah benda yang bisa dinikmati, baik oleh diri sendiri maupun orang lain, ya. Dan masih banyak lagi, koki, ya, memasak, itu menghasilkan benda-benda. Tapi juga ada pengemudi, ya, sopir misalnya. Nah, itu kan pekerjaannya jasa, dia menghasilkan jasa yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Masinis misalnya, wah itu sekali dia nyopir menjalankan kereta api yang menikmati orang atau penumpang seluruh yang ada di kereta api yang dia kemudikan. Nah, tapi juga ada penyanyi. Lah, itu menghasilkan apa kalau penyanyi? Itu menghasilkan sebuah hiburan, tentu saja. Dan hiburan itu ditentukan. Maksud saya, diperlukan, saudara ya. Hiburan itu diperlukan. Orang hidup itu perlu hiburan. Bukan hanya kerja melulu atau ya rutin, sebuah rutinitas. Hiburan itu banyak macamnya. Nah, salah satunya nyanyian misalnya. Lalu itu berhubungan dengan seniman yang ini, misalnya pelawak gitu. Jadi seni itu meliputi berbagai cabang seni, bisa seni tari, seni pertunjukan, seni lukis, seni pahat, seni ukir atau seni kriya gitu, termasuk sastrawan. Nah, ini. Jadi saudara, para seniman itu bisa kaya karena karya seninya loh, saudara. Baik seniman panggung maupun seni rupa, ya. Jadi dulu saya ingat pelukis almarhum Affandi itu satu lukisan yang dia buat tidak besar, ya biasa gitu, bisa laku bukan hanya ratusan juta. Ukuran waktu itu sekitar antara 20 tahun yang lalu atau bahkan lebih itu ya. Itu almarhum pelukis Affandi itu sudah laku bunyinya miliar, ya, hasil lukisan yang dia hasilkan. Nah, coba, nah ini kalau dibanding dengan tukang batu, tukang kayu itu kan juga menghasilkan sesuatu, tetapi hasilnya sedemikian rupa. Nah, tapi ada sebuah karya yang hanya melukis, tapi hasilnya sedemikian banyak. Nah, lalu saudara jangan lupa kalau kita bekerja itu, bahkan berdoa saja bekerja loh saudara. Saya disadarkan itu, semakin disadarkan ketemu para pendoa syafaat. Ya, mereka berkata, loh saya ini kalau berdoa, saya ini berdoa kepada Tuhan, itu sudah bekerja itu. Hasilnya tidak tampak, tetapi itu sebuah karya. Ya, bagi orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi karena hasil dari doa seseorang. Jadi doa itu menghasilkan sesuatu bagi orang beriman. Nah, kalau yang bukan orang beriman ya enggak usah dikata, mereka enggak percaya kok. Seperti itu, saudara. Nah, jadi bekerja itu pada prinsipnya adalah menghasilkan sesuatu. Tentu saja sekali lagi adalah sesuatu yang berguna, yang bersifat positif, yang menjadi berkat buat diri kita maupun bagi orang banyak di sekitar kita. Nah, sekarang mari kita merenungkan, ada juga orang-orang yang tidak suka bekerja. Nah, ini loh, ini yang saudara merenungkan coba. Orang kalau tidak suka bekerja itu ya jadi pemalas. Jadi yang namanya bekerja, bergerak, menghasilkan sesuatu itu tidak ada dalam pikirannya. Dia cenderung mau menikmati saja, tetapi tidak mau merasakan sebuah perjuangan atau sedikit penderitaan atau sedikit yang namanya bekerja itu kan kalau disebut penderitaan ya bukan perjuangan lah ya. Yang namanya berjuang itu bayar harga gitu. Nggak mau membayar harga ini kalau orang malas, tapi maunya menikmati segala sesuatu dengan enak, dengan baik,
tapi tidak mau menghasilkannya. Nah, coba perhatikan, bagi kita orang-orang beriman, firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Jadi Mazmur 127 itu tidak bisa dipakai menjadi pegangan yang pada akhirnya malah menghasilkan kemalasan, menghasilkan sesuatu yang tidak positif, bukan begitu. Ingat bahwa dalam kita mempelajari firman Tuhan itu tidak bisa hanya satu bagian, ya, hanya satu bagian saja. Kalau satu bagian saja nanti bisa terjebak, ternyata sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, kita harus mengerti kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu tercantum yang dapat kita simak sampai sekarang adalah tercantum dalam firman Tuhan yang didokumentasikan di dalam kitab suci untuk kita. Nah, firman Tuhan itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak boleh dipisahkan hanya sepenggal-sepenggal. Kalau sepenggal-sepenggal nanti bisa salah mengerti, ya. Ya mirip lah seperti kalau sebuah kalimat yang lengkap kemudian hanya diambil satu dua kata, artinya bisa berubah, ya. Mungkin salah satu contoh nih yang terlintas dalam pikiran saya, ya, sebuah kalimat yang bunyinya, tolong bunuh lampu itu supaya tidak mengganggu kita, nah, gitu. Nah, coba kalau itu dipenggal, tolong bunuh, gitu saja. Itu artinya sudah beda loh, ya. Apa ini? Kan gitu. Nah, tapi harus semuanya harus kita dengarkan. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai bekerja, saudara-saudara, memang tadi di kitab Mazmur dikatakan Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada mereka yang dicintainya pada waktu tidur. Dan itu tidak salah, karena itu firman Tuhan kok. Hanya kita menerimanya, jangan terus kita berkata, ya sudah, kalau begitu aku tidak bekerja. Atau ini menjadi alasan buat orang-orang malas biasanya. Kalau disuruh, Tuhan aja memberkati kita pada waktu tidur, tidak usah payah-payah lah, tidak usah kerja keras lah, seperti itu. Tapi ingat di firman-Nya yang lain, di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10, itu firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Cukup jelas toh. Roh Kudus berbicara melalui Rasul Paulus ini. Kalau orang tidak mau bekerja, tidak usah makan. Nah, itu yang nanti kalau saudara yang punya keluarga yang seperti itu diingatkan akan ayat ini. Mau bekerja atau enggak? Karena begini saudara, ya mungkin ada alasan, lah saya mau bekerja itu apa? Mungkin alasan itu bisa banyak, saya sudah tua, saya tidak punya ijazah yang cukup untuk bekerja dengan baik, saya tidak bisa melakukan sesuatu. Saudara, waktu saya bekerja di perusahaan swasta, saya mendapatkan sebuah filosofi dari direktur saya. Waktu itu top manager saya yang mengatakan, bahwa orang yang mau maju itu pantang mengucapkan tidak bisa. Tidak ada itu istilah tidak bisa. Tidak mau. Ya. Karena segala sesuatu itu harus bisa. Nah itu. Nah ini kayaknya dulu saya pernah menceritakan, saya dapat cerita dari salah seorang teman hamba Tuhan yang ayahnya dulu tentara, dan berkata ada sebuah kisah yang mendorong akan tema kita yang sedang kita renungkan dalam satu renungan sore ini. Seorang komandan sedang menyiapkan pasukannya, dan
dia ingin menguji anak buahnya itu. Makanya ketika sudah disiapkan dan semuanya sudah siaga, sang komandan memerintahkan untuk salah satu mencabut pohon di pinggir lapangan itu, yang pohon itu sebenarnya cukup besar, tidak mungkin untuk tercabut. Makanya dia memerintahkan, ya ketika sudah siap, Kopral A, gitu, siap dan, gitu, instruksi, cabut pohon di pinggir lapangan itu. Lalu dia, siap dan, tidak bisa, begitu, jawabannya begitu. Ya, sudah, kembali ke tempat, lalu panggil yang lain lagi. Kopral B berikutnya, cabut pohon di pinggir lapangan itu. Siap dan, tidak sanggup dan, tidak bisa. Nah, gitu. Kembali ke tempat. Nah itu saudara. Jadi ini jawaban tidak bisa, tidak sanggup atau tidak bisa. Nah berikutnya sampai ini banyak yang disuruh jawabannya tidak bisa dengan jawaban yang sama, tapi sampai di salah satu sersan, sersan E, gitu, maju ke depan, siap dan, cabut pohon di pinggir lapangan itu. Siap, laksanakan dan dia berlari mencabut pohon besar itu. Ketika dia sudah mencoba sekuat tenaga tidak bisa. Lalu dia berlari di hadapan komandannya dan berkata, siap dan, sudah saya coba, tidak berhasil dan, karena terlalu berat. Nah, itu. Jadi saudara, ini filosofi dari kata tidak bisa atau tidak mau. Karena kalau orang yang suka bekerja, itu saudara ya, saya menghayati begini. Kalau ada waktu gitu, itu sebaiknya kita tidak berdiam diri. Tapi ya kemarin dulu itu yang saya sampaikan bahwa saya berkata kepada orang-orang di sekeliling saya, always moving. Bergeraklah. Jangan berdiam diri, bergerak. Ya. Tadi dikatakan, berdoa itu saja sudah bekerja kok saudara ya. Berdoa itu sudah bekerja. Sekarang ngomong cucu, itu bekerja loh saudara. Itu saudara ya. Jadi banyak bekerja itu menghasilkan sesuatu. Ya. Kadang-kadang sambil nonton TV kita menjahit apa yang sobek. Itu bekerja saudara. Always moving. Nah, seperti itu. Ada ayat yang bagus bagian dari firman Tuhan yang saya akan ketengahkan menjadi nilai. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 7, Tuhan berkata ya, Yohanes pasal 5 ayat 7, Tuhan Yesus berkata ya ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Coba perhatikan, ini isinya dalam loh saudara. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Jadi yang dimaksud di situ yang saya terima adalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu bekerja. Makanya dunia berputar pada sumbunya. Ini dunia ini berputar sedemikian rupa loh saudara. Kita tidak terasa, tapi dunia ini berputar. Kalau dunia ini berhenti berputar, maka mungkin magnet yang menyedot kita sehingga kita bisa menapak bumi ini hilang, ya. Maka kita masing-masing akan terbang ke jatuh istilahnya, jatuh ke luar angkasa sehingga mati semua. Dunia berputar. Alam semesta ini ada, tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh, itu karena karya Tuhan. Jadi bekerja atau berkarya itu, ini Tuhan Yesus yang mengatakan, bukan saya. Tuhan berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Saudara, bagian dari firman Tuhan ini pernah dan berkali-kali mencambuk saya. Kalau saya sedang merasa malas gitu, waduh, iya itu. Tapi saya membayangkan Tuhan Yesus berdiri di hadapan saya dan sambil berkata, mungkin sambil menggoyang-goyang bau saya berkata, nak, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Bagaimana dengan kau? Nah, itulah. Jadi nilai yang dapat kita serap sekarang ini adalah ucapan Tuhan Yesus ini. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara. Kita akan menaikkan doa syafaat kita juga
Berdoa untuk saudara yang sedang mencari kerja, berdoa untuk saudara yang sedang menyelesaikan masa pendidikan, kursus, atau apapun untuk mencari pekerjaan, supaya mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan mari didik diri kita untuk menghasilkan sesuatu. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Nanti kita berdoa untuk itu, dan juga berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini, terutama saudara kita yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, masih harus kita doakan dalam minggu ini kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan doa, dan juga melayani saudara kita, menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kuduskan tempat ini, dan kita akan berdoa. Kuduskan tempat ini, untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan, juga termasuk ketika hari ini kami merenungkan firman Tuhan, teologi kerja. Dan biarlah sekarang kami menyadari bahwa bekerja memuliakan Tuhan, menghasilkan sesuatu itu sejalan dengan perintah Tuhan. Beri kami kemampuan supaya kami suka bekerja menghasilkan sesuatu, dan kami bertanggung jawab atas diri kami sendiri maupun untuk juga orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk situasi khusus yang masih kami rasakan. Kami mohon Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan pemulihan segera, dan awal dari pemulihan yang mulai kami rasakan ini, kami mohon Tuhan yang menyempurnakannya sehingga hidup kami semakin pulih memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, yang berdoa menggumulkan pemulihan secara jasmaniah maupun kejiwaan. Bagi saudara kami yang masih ada di rumah sakit, yang mengalami tindakan medis, yang akan mempersiapkan mengalami tindakan medis, yang sudah operasi, yang cukup lama, yang sedang menunggu kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tuhan menolong saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Dedi Goswendi, saudara kami Sri Mulyati, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Edi Takarianto di Ambarawa. Tuhan menjamahkan tangan Tuhan dan memberikan kesembuhan yang sempurna, bahkan nama-nama yang tidak kami sebutkan pada saat ini pun, yang belum kami sebutkan, tetapi yang sekarang mengikuti doa malam ini dan hatinya berseru kepada Tuhan, kami mohon dengan permohonan yang sama. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan menjawab doa mereka ini, memberikan terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan sangat nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan pelayanan kami ini, baik onsite maupun online. Tuhan yang menolong kami, sehingga semuanya Tuhan berkenan menyempurnakannya. Semua yang kami kerjakan menyempurnakan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami
semakin kami memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, bersemangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap kami ingatkan bahwa penyelenggaraan doa secara online sehari dilakukan 2 kali. Kalau saudara yang tidak bisa mengikuti streaming live ya online pada pagi hari jam 5, saudara bisa mengikuti yang sore jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, atau setidaknya saudara bisa membuka kembali renungan-renungan yang sudah ada. Ya, kita akan menghabiskan isi kitab suci untuk kita renungkan melalui doa pagi terutama. Ya, kalau doa malam temanya bebas. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan dengan mengikuti dan masuk di channel, masuk di kolom chatting maksudnya, dan juga menyampaikan beban-beban doa yang ingin didoakan, silakan nanti kami catat untuk kami doakan yang akan diperbarui setiap minggu saudara ya. Setiap minggu saudara bisa memperbarui yang masih membutuhkan doa, nama-namanya kami sebutkan di sini. Dan juga dukungan berupa subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.